Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktora Rezeki Arifin dengan NIM F1D02410145 dari kelompok 12. Pada video kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang rangkaian yang telah saya buat, yaitu rangkaian yang dapat menampilkan sebuah running text, Visca, Cata 5. Baik, langsung saja. Caranya itu cara kerjanya itu yang paling pertama dilakukan itu saat rangkaian rangkaian ini akan diaktifkan. Misalnya ini kita akan mengubah pinnya itu ke 1 yang dan clocknya itu dan akan menyalakan clocknya, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada rangkaian counter. Rangkaian counter di sini terdiri dari 4 jika flip flop. Kenapa 4 jika flip flop? Karena dia akan merepresentasikan nilai yang kata-kata ini. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini ada spasinya juga, hitung jadi 14. Nah, di sini kan ada 14 huruf. Jadi yang akan ditampilkan itu ada 14. Nah, jadinya dia itu membutuhkan 4 jika flip flop karena rumusnya itu kan 2 pangkat n. Jadinya untuk bisa nyampe nilai 14 dia itu butuh 2 pangkat 4 yang akan menghasilkan 16. Jadinya kalau dia cuman kalau jika flip flopnya cuma 3 gitu nggak bisa karena dia cuma sampai 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 gitu. Oke, kemudian di sini ada output dari counternya. Output dari counternya itu ada key sama key aksen. Jadi iya. Kemudian di sini ada gerbang n. Satu gerbang n ini dapat mewakilkan atau merepresentasikan satu huruf. Contohnya di sini ada V, I, S, C sama A yang inputnya itu dihubungkan pada output dari counter tersebut. Output pada counter yang dihubungkan itu outputnya saat clocknya itu output yang dihubungkan itu yang warna hijau terang ini atau yang aktif. Contohnya di sini kan clocknya itu yang baru pertama kali aktif, yaitu clocknya masih 1 kan. Jadi di sini tuh dia dihubungkan yang nyala-nyala aja. Contohnya ini. Misalnya kalau sekarang clocknya mati, kemudian dinyalain lagi, dia itu kan berpindah ke sini gitu. Yang diambil yang di keduanya ini yang nyala-nyala aja ini. Bukan yang misalnya kayak gini. Ya ini kan ada yang mati 1. Nah, gitu. Lalu rangkaian counter ini lalu di sini ada gerbang OR. Gerbang OR ini berfungsi untuk menyalakan atau mengaktifkan satu LED bar pada 7 segment display. Maksudnya itu yang ini. Nah, ini
contohnya di sini ada, tadi kan ada gerbang OR yang A ini kan, dia tuh akan mewakili LED pada 7 display yang di sini. Contohnya di sini ada yang B, C sama D. Maksudnya ini gerbang OR B untuk yang ini, C untuk yang ini, sama D-nya untuk yang di sini, E, F, G-nya juga. Ya. Nah, itu. Kemudian di sini kan ada contohnya kayak gimana sih cara nampilin misalnya kata yang A ini. Jadi A itu kan disambungin ke yang tadi itu. Dia itu tinggal disambungin biar dia berbentuk A itu kan. Contohnya di sini. Dia itu nyala, dia itu kan eh, sambungin ke semuanya dan kecuali yang di F ini. Jadi di sini dia tuh kan nyambungin ke semua gerbang OR, tapi dia tuh cuma nggak masuk yang di F ini. Nah ini contohnya di sini kan ini gerbang N, output dari gerbang N ini akan lolos ke sini kan, gerbang orang ini, yang B juga, C juga, D juga, yang E juga, tapi lolos ke yang F, baru masuk ke yang G juga. Jadi dia bisa berbentuk kayak A gitu. Nah, setelah itu output dari gerbang OR itu akan masuk ke sini, yaitu rangkaian save register SIPO atau serial input parallel output, yang dimana inputnya dapat dimasukkan, cuma maksudnya inputnya itu satu gitu inputnya, tapi yang di, tapi outputnya itu dipecah atau disebar jadi banyak ini. Contohnya di sini ada 5 outputnya. Nah, maksudnya itu ntar nilainya itu bisa seolah-olah dia bergeser gitu, padahal dia cuma nampilinnya secara bergantian. Nah ini langsung aja coba lihat contohnya. Kita reset dulu, nyalain pinnya, baru nyalain clock. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, contohnya di sini ada yang di save register SIPO itu, dia seolah-olah kayak geser gitu. Tuh. Nah, ini. Misalnya di sini cuma 2 yang nyala kan. Terus dia itu seolah-olah berpindah itu. Terus geser. Nah, itu dapat digunakan untuk membuat contohnya kata yang tadi itu. Misalnya ini. Itu kan disambung ke sini. Contohnya ini yang tadi kan, yang A, yang di sini maksudnya, yang A untuk yang tengahnya ini A untuk yang tengah, dia itu kan terus bergeser. Nah, itu contohnya yang tadi di sini tuh gimana, sekarang cuma bisa di sini, yang dimana maksudnya A nya itu yang ini, yang tengahnya aja. Terus yang lainnya itu B kan yang tadi di atas, yang ini, sama C nya itu yang di atas kan, ini dia yang di sini, sama E, E itu yang ini, loncat yang
ya, maksudnya bawahnya sama yang G yang ini sini. Nah itu maksudnya. Kemudian dari mana sih dia diambil yang tadi tuh, biar lebih jelasnya tuh di sini ada tabel kebenaran biar lebih mudah. Misalnya kalau untuk kata V itu dia tuh kan terunya jadinya harus biar dia bentuk V gitu, dia tuh harusnya terunya di bagian bawahnya aja. Misalnya kita bisa ambil yang E, F sama G. Nah begini maksudnya, kita ada di teru itu nilai teru di E, F, G, kemudian ada huruf I atau huruf I, kita bisa ambil B sama E, atau kita juga bisa ambil D sama G. Kalau di tabel kebenaran ini dia cuma ambil di B sama E. Nah terus di sini ada huruf S mirip angka 5 gitu, jadinya dia bisa ambil bagian bisa ambil yang C, B, A, G sama F. Itu dengan tidak bernilai true dia E sama D nya. Contohnya sini E sama D tidak bernilai true. Nah kita bisa lihat di sini makanya S nya. Nah ini, nah maksudnya itu yang ini kita lihat di D nya dan di sini dia tuh kan maksudnya yang S nya itu huruf S nya itu kan dia turun ke bawahnya. Jadinya dia tuh tidak terus di D sama E, sama kayak di tabel kebenarannya tadi di sini D sama E dia terus di yang lainnya dia terus. Nah begitu juga misalkan yang C juga, yang C itu dia terus di D, C, D, C, E sama F. Kita bisa lihat di sini misalnya yang C dia terus di D, C, E, F. Jadi itu fungsinya misalnya kalau mau ambil dari tabel kebenarannya ya. Jadi begitulah sedikit penjelasan dari saya. Kemudian saya jelasin lagi satu aja, ini adalah keymap dari tabel kebenaran yang di sini. Dari hasil tabel kebenaran tersebut saya bisa membuat keymap yang ini, dimana nilai dari keymapnya itu cuma ada B, C aksen, D aksen, tambah E sama F, yang B, C aksen, D aksen itu yang merah ini, sebentar. Oh iya, yang merah ini. Terus yang lingkaran biru ini yang D sama F. Oh, di sini. Kayaknya ada yang salah ini. Ini aksen, aksen D, aksen D, C aksen, D aksen, dan A dan E F. Oke, sorry, ada sedikit kesalahan. Terus yang biru ini
Oke, saya rasa ini udah benar. Assalamualaikum. Baik, sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.